Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita ingin memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita ingin memberi panjang umur, mandang beri sehat badan, dan juga mandang berkesempatan untuk hadir di masjid guna melaksanakan kewajiban kita selaku muslim. Salawat dan salam itu sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian yang telah bersusah payah membimbing dan membina umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikram dan ta'zim ulun tuan pertama kepada khatib masjid atau imam besar masjid yang dihormatinya, para ulama, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat, panitia pembangunan masjid, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, uronyo katanya berada di tahun baru hijrah, yaitu tahun 1445 Hijriah, dan uronyo kita berada ba'uro yang ke-10 atau yang lazim gepenan dengan Asyura, 10 Muharram Asyura, dan hana khilaf ulama tentang disunatkan untuk berpuasa ba'uro Asyura atau uro 10 Muharram. Dan khatib yakin jamaah yang ba'uronya hadir dalam keadaan berpuasa. 10 Muharram banyak hal, banyak peristiwa terjadi. Maka 10 Muharram menjadi hari yang istimewa.
yang terjadi 10 Muharram termasuk selamatnya Nabi Musa dari kerajaan Firaun dan bala tentera. Selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan yang dilakukan oleh Namrud. Dan jauh sebelumnya diterima taubat Nabi Musa, Nabi Adam maksudnya, dan peristiwa-peristiwa lain. Makanya orang Yahudi pun berpuasa 10 Muharram. Orang Yahudi berpuasa 10 Muharram atau orang Asyura. Dan waktunya Rasulullah menyatakan Khaliful Yahud, hendaknya dia berbeda dengan orang Yahudi. In abqaitu la asumu tas'a, menyetun uke lun matang umu, selain uro Asyura, lun juga akan berpuasa uro Tas'a, uro kesekurang Muharram, iaitu baro. Jadi kita yang baro tak puasa, uronyo tak puasa, sedangkan orang Yahudi hanya berpuasa uronyo. Maka kita yang tak puasa baro, supaya beda dengan orang Yahudi. Oh, baru hanya sempat tak berpuasa, tak puasa uronyo dan tak puasa singa. Dengan demikian juga tetap berbeda itu dengan orang Yahudi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Tema khutbah itu uronyo adalah muhasabah awal tahun baru hijrah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyapa orang mukmin dengan sapaan yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa atau menjadi muttaqin. Menjadi muttaqin mestinya menjadi obsesi setiap muslim. Karena apakan? Inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Dalam kehidupan sehari-hari kita seakan-akan yang mulia adalah orang yang na jabatan, yang mulia yang na kekayaan, yang mulia adalah orang bangsawan. Tapi Allah menegaskan manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Banyak ayat yang berbicara tentang takwa dalam Al-Quran. Bahkan ayat tentang puasa di ujungnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Ada ayat yang berbunyi fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam ayat Al-Hasyr Allah memanggil orang mukmin kemudian menyatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Renungkanlah apa yang telah engkau lakukan untuk hari esok. Pikirkanlah apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau amalkan sebagai bekal untuk hari akhirat. Kemudian Allah menyatakan kembali wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin uronyo
Ditanya yang kabur umur 20 tahun, yang kalih 10 tahun, yang ka 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mungkin yang ka 70 tahun. Artinya lebih dari umur Rasulullah yang berusia 60 tahun. Dengan kata lain, kita ini semakin mendekat kepada ajal. Dalam kehidupan sehari-hari, dia mungkin sering terpegah umur yang bertambah setahun. Nya berapa 50, jino kali 50 sak. Tapi pada hakikatnya kan bertambah, tapi berkurang. Dia semakin dekat dengan ajal. Dan ajalnya merupakan misteri yang hanya diketahui oleh manusia. Dan ajalnya kepegah, apabila teruk ajal, hanya mungkin ditunda. Tepat pada waktunya. Oleh karenanya, sidang jamaah yang dirahmati Allah, berbicara ajal, berarti berbicara tentang kematian. Banyak di antara manusia yang takut dengan kematian. Umumnya, manusia takut dengan kematian dan mencoba mencari jalan, mencari celah untuk kalau bisa menunda kematian dengan berbagai cara. Tapi apabila teruk ajal manusia, hanya mungkin begitu mengelak. Dan juga dipegang dalam sebuah hadis Rasulullah, kafa bil mauti wa'idan. Pelajaran yang paling berat dalam kehidupan manusia adalah kematian. Maka sering-sering kita takziah, sering-sering mengantarkan jenazah, sering-sering mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan itu pelajaran yang paling berharga. Tapi sayangnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita tetap manusia yang takut kepada kematian dan takut sulit mendapatkan rezeki. Padahal kematian pasti terjadi. Rezeki yang kita takuti itu sudah ada dalam qadarullah. Maka dalam kitab Ibnu Katsir ketika menulis tentang wasiat sira urang saleh kepada anak yang ditulis Mbak Sabo papen yang papanya dari Meh ditulis ajibtu liman yu'minu bil qadri kaifa yakhaf. Lun hirin kepada orang kaifa yahdan. Lun hirin kepada orang yang percaya, yang yakin dengan qadar Allah, dengan ketetapan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Memandum manusia, memandum makhluk Allah telah ditetapkan rezekinya. Kaifa yahdan, tapi pakan dia gundah. Dia gundah soal rezeki. Takut dia setiap dia bekerja. Arab 24 jam tak kerja. Sebaliknya, ajibtu lima yu'minu bil mauti kaifa yafrah. Lun hirin kepada orang yang yakin, yang percaya dengan kematian, tapi makan mantang senang. Pakan mantang bisa tersenyum. Pakan mantang bisa bergembira. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kematian pasti terjadi. Takut atau tidak takut pasti terjadi. Dan yang boleh takuti bukan kematian, tapi setelah kematian. Setelah kematian, na azab kubur. Setelah kematian, na hisab.
di mana amal itu akan dihisap. Yang yang perlu kita takuti. Tapi urunnya razim je kita yang manusia, kita ya dengan rezeki yang mungkin sulit kita yang peroleh. Tapi walaupun yakin dia nak kematian dan sering takalan kematian, tapi nyan hanjit ke pelajaran. Hanjit ke pelajaran. Artinya tetap katanya hana taat dalam beribadah. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui kesempatannya khatib ingin mengajak sidang jamaah untuk merenungkan kembali Al-Hasyr ayat 18 di mana Allah menyatakan wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Pikirkanlah, renungkanlah apa yang telah Anda siapkan untuk hari esok, apa yang telah disiapkan untuk hari kiamat. Ibarat kita melakukan perjalanan, semakin jauh sebuah perjalanan, semakin banyak bekal yang harus disiapkan. Minta tajak Medan, tentu hanya mungkin tajak tanpa bekal. Minta tajak Jakarta, bekal yang tersediakan tentu harus lebih le. Apalagi dia melakukan perjalanan jauh, perjalanan uluan anggro, tentu perlu bekal yang jauh lebih banyak. Dan Jino sebagai Muslim itu yakin na uro akhirat. Yakin itu akan dihisap. Dan itu saja bekal yang itu juga harus makin. Maka dalam usia uronyo, mungkin itu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu akan bertanya kepada diri masing-masing. Apa yang kita sudah siapkan? Bekal apa? Andai kata singa lusa, kita yang terus ajal. Apakah kita termasuk orang yang akan berbahagia? Apakah dia akan termasuk orang yang akan mendapatkan husnul khatimah? Dan apakah katanya akan termasuk orang yang akan berbahagia selamanya? Sementara kita kalian sedang jamaah yang berbahagia, dan kalian kehidupan itu yang sehari-hari mungkin benar seperti digambarkan, di mana di saat uro dia bekerja habis-habisan sehingga diibaratkan uro lagi keledai, malam lagi mayat. Maksudnya uro itu disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah, nyaris 24 jam mencari nafkah, nafkah yang terfikirkan. Tapi malam, karena itu kelelahan di waktu uro, juga itu yang malam lagi mayat, dalam arti hana tergerak, hana tersisa waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Padahal malam memang untuk beristirahat, tapi ken mandum untuk beristirahat, tapi juga malam untuk beribadah, malam untuk berzikir, malam untuk bertahajud kepada Allah, malam untuk mendapatkan ibadah-ibadah yang berkualitas, dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi le di antara katanya sidang jamaah yang lalai dalam beribadah, lalai dalam taat kepada Allah, sementara umur terus dia bertambah. Ketika muda, dia mungkin berfikir, biarlah lu taat di masa tua. Dia lalai di masa muda, ingin taat di masa tua. Tapi ketika tua, itu juga berdalih, hana sanggup lelun beribadah. Tulung-tulung lun kalemah, tuut lun kalemah, lun sumayang haik li, tubuh lun hanali sekuat wasa muda. Sementara wasa muda, dia beranggapan lun akan taat, lun akan rajin beribadah di masa tua. Tapi di masa tua, faktor fisik, faktor penyakit, kadang-kadang padu-padu penyakit yang katruk bak kitanya. Sehingga di masa muda itu hanya sempat beribadah. Di masa tua juga itu hanya mampu untuk beribadah. Sehingga tiba-tiba itu teruk ajal. Dan waktu yang kita baru terkejut. Lagi kepegah oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. An-nasu niyamun. Manusianya diibaratkan lagi orang tenget. Manusia misalkan lagi orang tenget. Idza matu intabahu.
Apabila manusia yang mati, baru jaga, baru dikejar. Atau dalam ayat Al-Quran, Allah menyatakan, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu lalai dengan bermegah-megah, dengan bermacam-macam kemegahan dunia. Itu yang bermegah-megah dengan kekayaan, bermegah dengan jabatan, bermegah dengan keturunan dan sebagainya. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga baru dikejut dia. Baru sadar zurtumul maqabir. Gitu yang dibaringkan di liang lahat. Dibaringkan dalam kubur. Wajahnya dia untuk kejut. Ya Allah, lunka dalam kubur. Ya Allah, lun hana sempat lum beribadah. Ya Allah, lun lalai. Tapi mandumnya terlambat. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah. Uronyo 10 Muharram 1445 Hijriah. Kita wajib tanya mbak masing-masing. Selama situn terakhir, sejak Muharram yang kala sampai uronyo, apa saja yang dia lakukan yang dapat disebut sebagai bernilai ibadah? Apa saja yang telah lakukan yang dapat disebut sebagai amal soleh? Apakah dalam bentuk ibadah mahdah, dalam bentuk salat, puasa, zakat dan sebagainya, ataupun dalam bentuk ibadah-ibadah yang ghairu mahdah, dalam bentuk ibadah sosial dan sebagainya? Apa yang dia lakukan? Jika jawabannya adalah hal yang telah dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, baik yang wajib maupun yang sunat, alhamdulillah. Tapi jika sebaliknya yang terjadi, selama situnya rugo total itu. Hana sempat ibadah, sembahyang pun kadang hana, yang pun hanya sembahyang wajib, sembahyang sunat, apalagi hana pernah dilakukan kecuali bulan Ramadan salat tarawih. Padahal salat lain yang dia abaikan. Salat tahajud, salat duha, salat witir, salat rawatib. Salat ratib na 12. Pet rakaat segala luhur, 2 rakaat li luhur, 2 rakaat li maghrib, 2 rakaat li isya dan 2 rakaat segala subuh. Bahkan terkait dengan salat subuh, saat rakaat 2 rakaat segala subuh, Rasulullah menyatakan rakaataini fil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat segala subuh yang lebih daripada dunia dan isinya. Artinya sangat spesial. Ini momentum yang sangat spesial. Demikian pula puasa-puasa sunat. Sunat Senin Kemis. Sunat hari-hari putih. Haurul heblah, pekblah, 15 tiap bulan. Yang urus Seninnya urul heblah. Demikian pula sunat-sunat yang spesial. Lagi sunat Tasu'a dan Ashura. Ashura berpegah dengan tak puasa Ashura. Kita yang kepa ampun dosa, titun yang kali, tentu dosa-dosa ubit, hanya mungkin dosa raya kepa ampun dengan tak taubat. Menansit nah sunat dalam puasa sunat Arafah yang diberi ampunan dosa titun yang kali dan titun yang akan datang. Yang sunat-sunat puasa yang spesial, sunat Senin Kemis, sunat yang tidak pernah, sunat puasa Senin Kemis adalah sunat puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan itu dalam bulan Muharram. Nah, hadis yang menyebutkan Allah lebih senang bertanya berpuasa setelah bulan Ramadan. Allah paling senang apabila hambanya melakukan puasa dalam bulan Muharram. Dan bulan Muharram termasuk salah sebuah bulan haram. Bulan haram napit, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bulan Muharram salah satu bulan haram. Makna bulan haram, bila dia melakukan ibadah, mendapatkan imbalan pahala yang berlipat-lipat dibandingkan dengan bulan lain. Sebaliknya, bila dia melakukan maksiat, juga mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Maka gunakan momentum Muharram. Selain kita yang berpuasa, uronyo, dan baru urus Senin, Selasa, Rabunya adalah Yaumul Bid. Dan ada je selama mantang bulan Muharramnya lebih banyak itu yang isi dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain.
sehingga muharramnya betul-betul bermakna bagi kitanya. Selain baknya sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbaiki kehidupan kitanya sehingga uronyo itu lebih kuat daripada baro. Karena kepegahlah Ali bin Abi Talib punya uronyo katanya lebih kuat daripada baronya, itu orang sukses, orang berhasil. Bila uronyo katanya sama dengan orang baro, nya katanya orang gagal. Orang gagal dalam kehidupan. Dan bila uronyo itu lebih buruk daripada baro, nyan gepunan wahwa mal'un, manusia terkutuk. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sidang jamaah yang dirahmati Allah, khutbah singkatnya memberikan manfaat terutama kepada khatib pribadi dan juga kepada sidang jamaah, dengan harapan bulan Muharram memberi berkah, memberikan peningkatan ibadah, memberikan momentum kepada kita untuk mengevaluasi sehingga menjadi muslim yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahusukum wa nafsi ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.